Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan sosial pada aspek-aspek kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek kehidupan apa saja yang mengalami perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang. Aspek yang pertama yaitu ada 7 aspek kehidupan yang berubah. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup. 2. Bahasa. 3. Kesenian. 4. Religi atau kepercayaan. 5. Sistem pengetahuan. 6. Mata pencaharian dan sistem ekonomi. 7. Sistem kemasyarakatan. Berikut ini adalah contoh dari masing-masing aspek yang mengalami perubahan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Contohnya di sini adalah kalau dahulu kita memasak menggunakan dandang, sekarang menggunakan magicom. Atau bisa juga kalian nanti membuat contoh, dahulu orang membajak sawah dengan menggunakan sapi, sekarang menggunakan traktor. Kalau dulu mencuci pakaian dengan menggunakan tangan, sekarang menggunakan mesin cuci. Itu contoh aspek peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, aspek bahasa. Contohnya, untuk saat ini bahasa daerah mulai berubah menjadi bahasa nasional atau bahasa internasional yang digunakan orang. Ya, jadi orang sekarang ini terkadang tidak menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ya. Mereka lebih menggunakan bahasa nasional, bahkan kalau orang sudah sering ke luar negeri, maka bahasanya akan lebih banyak tercampur dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris gitu contohnya. Atau bisa juga kalian nanti buat contoh panggilan untuk orang tua. Kalau dahulu menyebut menyebut orang tua itu emak dan bapak, sekarang berubah. Anak-anak menyebut orang tuanya mama papa, meskipun mereka berasal dari desa. Itu contoh bahasa. Yang berikutnya, yang ketiga adalah aspek kesenian. Contohnya di sini, kalau dahulu orang melukis itu biasanya melukis di kanvas. Sekarang orang bisa melukis di mana saja. Ada yang di badan yang namanya tato, ada yang di gelas, di dinding, dan macam-macam. Ya. Bahkan sekarang melukis ada yang di minuman kopi bisa dilukis. Nah, itu perubahan bidang kesenian pada masa sekarang. Hiburan juga gitu. Hiburan saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Yang dulunya jenis hiburan ini tidak ada, sekarang ada. Contohnya orkes, campur sari, nah, itu di bidang musik. Ya. Kalau dulu orang lebih suka ludruk, wayang, sekarang berubah. Berikutnya, religi atau kepercayaan. Contohnya di sini, dahulu orang lebih percaya pada dukun, sekarang sudah tidak lagi. Kalau dulu orang kehilangan barang, dia lapornya atau minta bantuan dukun. Sekarang kalau kehilangan barang, dia lapor ke polisi. Dahulu orang masih banyak yang menyembah berhala, menyembah pohon-pohon yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Sekarang mereka sudah berubah percaya kepada Allah atau Tuhan dari agamanya masing-masing itu ya. Berikutnya di religi atau kepercayaan di sini juga menyangkut sistem nilai atau norma yang dianut. Kalau dahulu orang sangat patuh pada norma, sekarang banyak orang norma. Contohnya kalau dahulu orang itu
berdua-duaan di depan umum itu merasa malu. Tapi kalau sekarang orang bahkan hidup serumah tanpa ikatan pernikahan, mereka menganggapnya itu biasa. Itu perubahan, salah satu perubahan di bidang religi atau kepercayaan. Berikutnya, aspek sistem pengetahuan. Contohnya, dahulu orang belajar dari guru, sekarang orang belajar bisa dari browsing internet, belajar dari YouTube, dan lain-lain. Jadi sekarang sudah mengalami perubahan dalam bidang sistem pengetahuan. Contohnya lagi, kalau dulu anak bersekolah berarti dia harus datang ke sekolah. Kalau sekarang sudah ada program sekolah homeschooling atau sekolah dari rumah. Begitu juga dengan jenjang pendidikan. Kalau dahulu itu sekolah mulai TK, ya. Tapi sekarang sekolah itu lebih dini lagi, ada sekolah prapaud, sekolah PAUD, dan lain-lain. Itu di bidang sistem pengetahuan. Berikutnya, mata pencarian. Ada banyak perubahan di bidang mata pencarian. Yang dulunya mata pencarian jenis ini tidak ada, sekarang banyak diminati orang. Contohnya jadi ojek online, Grab, jadi YouTuber, jadi konten kreator. Nah, sekarang itu yang banyak diminati orang dan menghasilkan banyak uang. Yang terakhir adalah sistem kemasyarakatan. Kalau dahulu orang korupsi tidak dihukum, sekarang sudah ada lembaga KPK yang menangani korupsi. Kalau dulu pemilu itu tidak ada lembaga khusus yang menangani, sekarang ada lembaga namanya lembaga KPU. Contohnya lagi tentang teroris, ya, karena sekarang banyak berkeliaran teroris, maka pemerintah membentuk Densus 88. Di desa sekarang juga ada lembaga yang mengatur desa namanya BPD, yang dulunya tidak ada. Nah, itu perubahan sosial pada aspek sistem kemasyarakatan. Nah, itu penjelasan dari saya tentang aspek perubahan sosial budaya. Nah, untuk tugas kalian minggu depan, ya, ini dikumpulkan minggu depan, tugas membuat video yang kamu buat nanti judulnya perubahan sosial budaya dahulu dan sekarang. Ini videonya dibuat berkelompok dan kelompoknya sudah saya tentukan, kamu lihat di pembagian kelompok, ya. Yang kedua, bisa berbentuk kumpulan gambar perbedaan dahulu dan sekarang yang dijadikan satu menjadi berbentuk video nanti. Bisa berbentuk kumpulan video kemudian dirangkai satu, atau bisa berbentuk gambar-gambar, kamu mengambil gambar, diberi tulisan penjelasannya, kemudian dari gambar tadi dijadikan video. Yang keempat, masing-masing anggota setor gambar atau video yang menunjukkan perubahan sosial budaya pada masa dahulu dan perubahannya pada masa sekarang untuk diserahkan ke ketua kelompok. Yang kelima, ketua kelompok menggabungkannya menjadi satu video dengan judul di depan sesuai contoh dan halaman berikutnya nama anggota kelompok. Yang keenam, isi perubahan yang paling bagus yang mendapatkan nilai bagus nanti dan akan mendapatkan hadiah mencakup 7 aspek yang sudah dijelaskan di atas. Contoh bisa kalian cari sendiri secara bebas. Itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa tugas video dikumpulkan minggu depan. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.